Halo sedulur rumah BUMN Purbalingga, kembali lagi bersama kita di program Ngobras, Ngobrol Santai sama UMKM. Program ini merupakan wadah untuk para pelaku UMKM kita kumpul, belajar, berinovasi, dan pastinya naik kelas. Bareng aku Anisha yang selama kurang lebih 30 menit ke depan bakal ngajak kalian ngobrol santai bareng pelaku UMKM yang super inspiratif dan juga inovatif. Nah, sedulur rumah BUMN Purbalingga, di episode Ngobras kali ini kita kedatangan sosok perempuan hebat yang menyulap dedaunan menjadi karya seni bernilai tinggi. Ini menjadi produk fashion dan langsung aja kita sapa owner dari Kie Godong Ekoprint, Ibu Astuti. Halo Ibu Astuti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Anissa hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Oke. Terima kasih sudah datang di program baru kami di Rumah PM Purbalingga, program podcast Ngobras ya Bu ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih Bu, tadi kan kita udah ngobrolin soal Kie Godong ini, cuman aku masih penasaran, apa sih filosofi di balik nama brand Kie Godong? Kie Godong kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ini adalah daun ya, Ini daun, ya betul. Iya. Filosofinya apa Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya awal pertama ada Ekoprint itu saya dengan brand Babar Godong. Tapi karena sesuatu hal, jadi akhirnya rebranding dengan Kie Godong. Tadinya cari atau milih sesuatu nama yang kira-kira agak ke Banyumasan. Ke Banyumas. Iya, jadi akhirnya dari Babar saya pilih dengan Kie. Karena Kie itu ini dalam bahasa Indonesia, godong itu dalam bahasa Indonesia daun. Jadi ini daun. Kenapa saya pilih Kie godong atau ini daun? Karena kita tidak boleh ya, tidak bisa lah ya, tidak bisa merugikan atau memberi sesuatu itu banyak, tapi sedikit pun, satu helai daun pun bisa bermanfaat bagi manusia, manfaat bagi saya terutama. Jadi kenapa sehelai daun itu bisa bermanfaat bagi manusia? Karena satu helai daun itu bisa ditempel atau ditaruh di kain dan nantinya menjadi karya seni yang unik. Karya seni dan Iya, betul. dan juga ada nilai ekonomisnya juga ya Bu. Iya, betul. Ya karena aku lihat orang-orang kan sebenarnya sering menyepelekan daun itu limbah organik lah ya. Iya, Ternyata kadang orang itu buat apa sih sehelai daun? iya. Nah, kita jangan menyepelekan satu helai daun itu. Jadi itu nanti membuat karya seni yang unik. Iya, itu. Kalau boleh tahu, produk Kie Godong ini ada apa aja nih Bu? Kita bisa lihat di sini ada tas ya Bu ya, tas mini pouch kecil. Terus kita bisa lihat di sini ada mug keramik ya. Ini daun apa Bu? Kalau boleh tahu? Itu daun jati. Oh, daun jati. Iya. Atau semuanya pakai daun jati? Enggak. Jadi daunnya itu kita pakai daun yang bertanin tinggi. Daun yang bertanin tinggi itu daun yang bisa mengeluarkan warna daun di kain ataupun di kulit atau di media lain. Jadi daun yang bertanin tinggi termasuk jati, kemudian ada daun lanang, ada daun kenikir. Daun kenikir bisa juga dengan bunga kenikir. Yang kuning itu ya Bu? Iya, betul. Ada yang kuning, ada yang oranye. Nah, itu bisa digunakan. Gitu. Ya, ada lagi akalipa. Ya, kemudian daun Afrika. Dan juga sebenarnya daun-daun yang di pinggir jalan kayak rerumputan itu bisa dipakai. Bisa dipakai juga. Iya, cuma tekniknya yang berbeda. Mereka tidak mengeluarkan warna daun, akan tetapi mereka nanti menjadi siluet yang mempersatukan warna daun yang bertanin tadi. Kita bisa lihat di sini ada produknya nih. Ya, ini tumbler ya Bu ya? Tumbler ada, kemudian yang terutama kita ada kain di sini.
yang utama kain nanti dijadikan fashion ya. Produk fashion ya. Ya, nanti kita dari kain kita bisa baju, ada outer, ada vest, ada tunik, celana, mukena pun ada. Mukena juga ada. Iya, mukena, kemudian ada juga jilbab seperti yang saya pakai. Iya, kemudian tas, pouch kayak gini. Ya, kita lihat pouchnya ya. Ya, Cantik banget ya. Ini kita bisa lihat teman-teman, ini pouchnya ada dari kulit, terus juga dari ini daun apa Bu kalau boleh tahu? ini daun Afrika, dan kemudian ini daun lanang. Dan ini. ini rerumputan di pinggir jalan yang tidak mengeluarkan tanin. Oh, Jadi cuma siluet aja. Iya, ini ya. Kita bisa lihat di sini. Bahkan daun-daun yang ada di pinggir jalan pun masih bisa dikaryakan ya Bu Iya, ya. betul. Oke. Selain itu ada apa lagi Bu? Kami juga ada sepatu. Sepatu juga ada. Monggo silahkan. Ini sepatu dari kulit. Jadi ekoprint itu tidak cuma di kain, tapi juga bisa di kulit. Ada di kulit, kemudian ada di tumbler, ada di mug. Semuanya kita bisa. Jadi kain, kulit, mug, tumbler, kemudian kertas. Di kertas juga bisa. Di kertas juga bisa. Iya. Jadi kita lihat ada beberapa produk yang ditunjukkan oleh Bu Astuti ya. Ada tas, ada mug, ada tumbler, sampai sepatu teman-teman. Nah, aku mau tanya nih Bu, seberapa sulit sih proses transfer di daun-daunan supaya bisa menempel ke produk-produknya Ibu nih? Kalau seberapa sulitnya itu memang kita harus teliti. Jadi untuk semua bahan itu harus kita teliti. Terus kain-kain dan tumbler ataupun mug itu harus tanpa bahan kimia. Tanpa bahan kimia. Iya, jadi sebelum ditempel daun, kita memproses kain dulu sampai bersih dari bahan kimia. Kain kan kalau dari pabrik itu biasanya kan masih ada sisa-sisa bahan kimia. Nah, itu kita cuci dulu, kemudian itu namanya skuring. Iya, skuring, kemudian setelah skuring bersih, kemudian kita namakan mordant, yaitu memberikan zat ke kain agar warna daunnya itu nanti muncul di kain. Setelah itu baru kita tata daun, bunga ataupun batangnya di kain, kemudian kita tutup dengan plastik, digulung, diikat, kemudian dikukus minimal 2 jam. Nah, setelah 3-4 hari, setelah 2 jam itu kita buka, kita angin-anginkan selama 3-4 hari. Setelah itu baru difiksasi. Fiksasi itu memberikan zat untuk mengikat warna daun di kain. Supaya nggak gampang luntur. Iya, betul. Biar dicuci berapa kali pun akan tetap nempel. Kalau kesulitannya itu kita tidak bisa menghasilkan warna yang sama 100%. Jadi walaupun dengan jenis kain yang sama, jenis daun yang sama, tapi yang sama juga teknik yang sama, tapi nanti warna daunnya akan berbeda. Jadi setiap helai kain itu mempunyai keunikan tersendiri. Iya, kita tidak bisa mengulang warna itu. Akan ada motif-motif yang berbeda ya, Iya, Bu, ya? betul. Oke. Berarti satu produk ini nggak akan sama dengan produk lainnya, motifnya. Karena kita bisa lihat dari proses pembuatannya tadi pun setiap daun memiliki motifnya sendiri ya. Iya, betul. Terus warna yang dihasilkan juga akan berbeda. Iya. Oke. Mungkin itu lamanya mungkin minimal 10 hari untuk satu kain. Tergantung, iya. Apalagi kalau musim hujan. Karena mordant itu kita memerlukan sinar matahari langsung. Mordant kalau boleh tahu. Mordant itu memberikan zat biar warna daunnya itu muncul di kain. Jadi kalau kita beli kain di toko kain langsung di ekoprint itu hasilnya kurang maksimal. Dan juga nanti kalau dicuci warna daunnya akan hilang. Gitu. Iya. Oke.
Tadi kan kita bicara soal kain ya Bu ya. Ya. Ini saya salvo Bu, ada mak juga nih di sini. Mhm. Terus bagaimana sih cara mengaplikasikan motif ekoprint ini supaya bisa nempel nih di mak nih, kita bisa lihat nih teman-teman ya, di mak ini nih daunnya bisa kelihatan ya di mak, dan juga di tumbler ya Bu ya. Iya. Tumbler nih cantik sekali ya Bu ya. Ini cara pengaplikasiannya kalau boleh tahu gimana nih Bu? Jadi kalau yang di tumbler atau yang di mug ini, kita beli mug biasa, kemudian di coating atau kita biasanya itu kayak mordant. Jadi memberikan zat agar warna daunnya itu akan muncul di mug ini ataupun tumbler. Setelah itu sama persis seperti kita bikin ekoprint kain. Jadi kita tumblernya ini setelah di coating, kemudian dikasih daun, ditempel daun, kemudian ditutup plastik, kita ikat kencang, baru dikukus. Ini dikukus juga. Sama kayak kain ya Bu? Iya. Kalau yang ini minimal 1 jam. Kalau yang di mug ataupun di tumbler itu minimal 1 jam. Jadi kalau satu bisa 1 jam, tapi kadang kita rugi kalau bikin Satu aja. ekoprint mug 1 terus nanti 1 jam pengukusannya. Paling minimal saya 10 mug baru pengukusan. Biar sekalian banyak ya Bu ya. Iya. Kemudian setelah dikukus 1 jam kita buka, kemudian kita nantinya difiksasi juga. Apa Bu? Fiksasi itu memberikan zat untuk mengikat warna di mug. Sama kayak yang di kain tadi ya Bu? Iya, betul. Cuma kita dioles-oleskan saja, kemudian dicuci bersih. Nanti jadinya bisa digunakan untuk sehari-hari dan warnanya awet. Warnanya awet dan juga aman untuk dikonsumsi ya Iya, Bu ya. betul. Karena kita bisa tahu tadi Bu Astuti bilang kalau produk dari Ki Godong ini 100% semuanya Dari berasal dari alam. alam, nggak Iya. ada zat-zat Kimia. kimiawi ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Lalu bagaimana tips perawatan dan cara mencuci kain atau baju kain-kain ekoprint ini agar warnanya awet nih Bu? Kalau untuk perawatan kita biasa saja. Kalau ada kita mencucinya dengan lerak. Lerak. Iya. Oke. Lerak itu sabun pada zaman dulu ya. Itu katanya biji-biji. Jadi dari tumbuhan. Jadi lerak itu biji. Tapi kalau sekarang itu sudah ada lerak yang cair, yang siap untuk mencuci pakaian. Ya. Jadi kalau bisa itu mencucinya pakai lerak. Tapi kalau nggak ada lerak, kita pakai dengan sampo bayi. Oh, sampo bayi. Iya. Kenapa sampo bayi Bu kalau boleh tahu? Kalau sampo bayi itu kan tidak mengandung bahan kimia. Iya. Kemudian kalau nggak ada sampo bayi pun kita bisa pakai deterjen, tapi yang tidak mengandung pemutih. Oke. Deterjen apapun yang tidak mengandung pemutih. Karena Iya. takutnya kulit itu takut melunturkan. Iya, betul. Terus setelah dicuci bersih biasa, kemudian kita jemur, tapi tidak boleh langsung di matahari, di bawah matahari. Jadi kalau bisa kita angin-anginkan saja di samping rumah ataupun di teras rumah atau di belakang rumah. Pokoknya jangan sampai terkena matahari langsung. Berarti emang perawatannya harus beda ya Bu ya dari kain-kain Iya. yang ada di tekstil lainnya Iya. Bu ya? Sebetulnya itu sama persis dengan batik tulis. Batik tulis Iya, yang ada di Solo, Yogyakarta. Iya, Purbalingga pun ada batik tulis. Cuma kalau batik tulis kan ada bahan kimia. Nah, kalau ekoprint ini tanpa bahan kimia. Jadi untuk perawatannya sama persis dengan batik tulis. Tidak boleh terkena matahari langsung untuk Berarti penjemuran. Spesial ya Bu ya Iya, perawatannya, agak betul. khusus. Kita bisa lihat tadi ada, kita harus kalau bisa dicucinya pakai lerak nih teman-teman. Yang belum tahu lerak bisa di searching sendiri ya. Itu merupakan komposisi bahan untuk mencuci pakaian. Biasanya pada orang zaman dulu ya Bu ya. Iya, kalau zaman dulu kan lerak itu biji, berbentuk biji. Biji-biji tumbuhan ya Bu. Iya, kalau sekarang sudah ada yang
berbentuk cair. Hmm. Jadi kita tinggal pakai aja seperti deterjen Iya, lain. praktis ya. Iya, Terus ada sampo bayi, merek apapun ya Bu ya. merek apapun. Merek apapun. Mhm. Terus juga deterjen yang kalau bisa nggak ada kandungan pemutih. Iya, betul. Iya, oke. Lalu aku mau tanya nih Bu, ini tentang rumah BUMN Purbalingga nih. Kita singgung sedikit ya Bu ya. Iya. Sejauh mana peran dan bentuk dukungan rumah BUMN Purbalingga dalam membantu membangun brand awareness pada produknya Ibu Kie Godong Ekoprint? Iya. Kalau untuk rumah BUMN itu, saya menjadi binaan rumah BUMN itu sejak saya punya NIB. Jadi saya masuk daftar di NIB tahun 2021. Kemudian tahun 2022 saya jadi binaan RB Rumah BUMN Purbalingga. Itu saya terima kasih sekali sudah jadi binaannya Rumah BUMN Purbalingga yang selama ini selalu mendukung dan juga memfasilitasi saya terutama dan teman-teman juga. Untuk bantuan saya pribadi itu sering mengikuti pelatihan-pelatihan dari digital marketing, ya, terus kemudian keuangan yang dari A sampai Z yang membingungkan bagi saya. Kemudian ya ada pemasaran juga. Kemudian ada diikut sertakan dalam event-event di dalam kota maupun di luar kota. Di luar kota itu di mana aja Bu? Biasanya kalau di luar kota itu biasanya diikut sertakan di hari-hari besar rumah BUMN ya. Misalnya di Pertamina ada acara, itu biasanya ada diikut sertakan misalkan di Kebumen, kemudian di Cilacap, di Semarang, kayak gitu, Solo, juga biasanya diikut sertakan. Dan yang terakhir kemarin itu saya berangkat sendiri pas acara Festival Payung di Solo. Festival Payung itu acara internasional yang diadakan di Surakarta. Itu setiap 1 tahun sekali. Nah itu di situ saya dikasih fasilitas oleh Rumah BUMN Purbalingga untuk ikut serta dalam Fespin itu, Festival Payung. Jadi manfaatnya ada banyak sekali ya Bu ya, terutama relasi itu ya dari kita bisa diundang untuk mengikuti event-event di dalam kota maupun luar kota ya Bu ya. Iya, itu yang berbentuk offline ya. Kalau yang online itu biasanya kita juga diikut sertakan anak-anak magang yang online kayak gitu. Kita dimintai produk untuk di online kan. Iya di live ya Bu ya. Iya, kemudian saya juga dikasih anak-anak magang untuk membantu saya di rumah, di galeri saya. Juga biasanya dikasih untuk anak-anak magang atau PKR. Jadi untuk membantu semua produksi sampai pemasaran. Dari A sampai Z ya Bu Iya, ya, betul. sampai keluar dari rumah produksi untuk dipasarkan ke calon customer ya Bu ya. Jadi ikut binaan Rumah BUMN Purbalingga itu nggak ada ruginya. Iya, kita dengar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi binaan Rumah BUMN Purbalingga itu kata Bu Astuti nggak ada ruginya. Oke. Tadi aku penasaran nih Bu. Tadi kan Ibu bilang ada rumah produksi nih. Gimana teman-teman bisa cari di offline store di mana produk Kie Godong ini bisa dibeli secara langsung nih Bu. Baik di online store maupun offline store. Oh iya, kalau di rumah produksi ada di Desa Bajong, RT 2 RW 4, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Kemudian kalau online-nya kita pakai IG Astutiati Ekoprint. Itu masih campur dengan Instagram pribadi ya. Iya, belum dipisah. Kemudian kalau di Facebook itu ada di Aldiansah Astutiati. Kemudian kalau di WA itu ada di nomor 081 391 117 653. Oke, berarti ada di
WhatsApp, Facebook, dan juga di Instagram ya Bu ya. Iya. Nanti teman-teman editor bisa tulis di bawah ini nanti ya. Oke, terakhir nih Kemudian Bu. ada lagi Mbak. Iya, ada Nah, apa nih, Bu? sekarang kita lagi ada sama Rumah BUMN Purbalingga yang ada di Purbasari Pancoran Mas Purbalingga. Oh iya. Ya, sekarang kita ada event di sana di lantai 2. Nah, di situ ada ekoprint, ada craft, ada jajan khas Purbalingga. Purbalingga semua Iya, ya. semua ada di Purbasari Pancoran Mas di lantai 2. Terus kemudian ada di pojok UKM di Braling Hotel Purbalingga. Iya, di situ saya juga ada Gie Godong di pojok UKM. Kemudian di pojok UKM juga di kantor pos besar Purbalingga. Yang dekat alun-alun itu. Iya betul, di alun-alun Purbalingga. Itu di situ juga ada pojok UKM. Nah, Gie Godong ada di situ. Oke, jadi kalau di Purbalingga ada di galeri, kemudian di Purbasari Pancoran Mas, kemudian ada di Hotel Braling, dan juga ada di kantor pos besar Purbalingga. Iya. Iya. Berarti sudah lumayan tersebar di mana-mana ya Bu ya. Iya. Oke, terakhir nih Bu nih. Apa harapan terbesar Ibu Astuti terhadap perkembangan industri kerajinan ekoprint dan produk lokal Indonesia ke depannya? Kalau harapan saya sih nggak muluk-muluk ya Mbak. Kepenginnya produk saya terutama itu terus berkembang, kemudian menjadi daya tarik luar kota maupun mancanegara. Iya. Kemudian untuk produk-produk lokal Purbalingga, terutama craft kayak gitu, fashion, kemudian jajan-jajan itu ya mengikuti. Jadi dilirik di semua kalangan, kemudian ada di semua kalangan, kemudian di masyarakat luar. Kalau bisa kita jadi ekspor. Amin ya Bu ya. Kalau boleh tahu ada negara impian nih Bu buat ekspor keluar negeri? Atau udah ada targetnya nih Bu? Kalau selama ini produk Gie Godong Ekoprint itu sih sudah masuk ke Hong Kong, walaupun belum ekspor ya. Iya. Ke Hong Kong, Jepang, kemudian Singapura, itu sudah masuk. Cuma kepenginnya ya yang ekspor. Misalkan di Jepang ataupun Paris kayak gitu, yang Paris yang kota-kota fashion itu. Cuma ya kita harus terus menggali inovasi-inovasi yang lebih keren lagi ya, supaya bisa masuk di pangsa internasional lagi ya Bu. Betul. Semangat ya Bu Astuti, semoga bisa membawa Purbalingga dan juga produk Gie Godong ini sampai kancah internasional. Amin. Oke, ada tambahan nih dari Bu Astuti. Ada daya tarik dari produk ekoprint. Kalau boleh tahu apa aja nih Bu? Iya, keunggulan ekoprint itu satu jelas ramah lingkungan. Karena kita memang tidak ada bahan kimia. Kemudian unik karena satu jenis sama jenis yang lain itu akan berbeda. Jadi limited poinnya di situ ya. Iya, limited edition. Iya, terus yang satunya lagi yang terakhir itu kita jadi bisa melestarikan lingkungan hidup. Iya, jadi bagaimana kita harus melestarikan alam kita, karena alam kita memang memberi kehidupan kita. Jadi kita jangan merusak alam. Ini saya juga menanam tumbuh-tumbuhan yang diperlukan untuk ekoprint. Jadi ada produksi sendiri di rumah ya Bu untuk daun-daunnya. Iya, jadi kita menanam sendiri. Jadi kita sebisa mungkin tidak merusak alam lingkungan. Jadi kenapa saya juga menggunakan rumput-rumput yang di pinggir jalan? Karena memang itu memang katanya gulma ya bagi petani, tapi bermanfaat bagi kita. Kayak gitu. Jadi sehelai daun tadi akan bermanfaat bagi
kita. Oke. Iya. Jadi kita nggak boleh acuh ya terhadap lingkungan Lingkungan, sekitar ya Bu iya. ya. Karena di sisi lain kita juga harus bisa berdampingan dengan alam karena mungkin bisa jadi alam itu bisa membawa nilai ekonomis kalau kita mau mengelolanya dengan bijak. Memberi keuntungan bagi manusia. Iya, memberi keuntungan bagi manusia. Betul juga. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Astuti Sama. sudah mau berkenan hadir berbagi inspirasi di studio Rumah BUMN Purbalingga. Sukses terus untuk Kie Godong Ekoprin Amin. dan juga sedulur Rumah BUMN Purbalingga. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa diborong produk-produk Ekoprin yang cantik-cantik ini. Saya Anisha, pamit undur diri. Selanjutnya bakalan ada podcast ngobras lagi nih. Pantengin terus platform-platform yang ada di Rumah BUMN Purbalingga. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat, terus berinovasi, dan bangga buatan Indonesia. Dadah!